Mari Bapak Ibu kita semua yakin dan percaya bahwa makna Natal yang sesungguhnya telah datang kepada kami di malam hari ini. Bahwa malam ini tidak ada lain yang kami mau menguji di bumi, tapi kami hanya untuk mau menguji dan membesarkan dan mengagungkan bagi Allah kami yang sesungguhnya yang menjadikan kami. Kami juga mau merenungkan tentang kebesaran dan keagungan bagi Sang Penebus Raja. Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Penebus. Dan kami juga mau mengagungkan dan membesarkan bagi Sang Penebus Roh Kudus yang telah perlu menjaga di dalam setiap langkah dan kehidupan bagi kami. Untuk itu, biarlah seluruh umat Tuhan, mari tetap kita ada di dalam Tuhan yang kita percaya, dan kita juga lakukan semua di dalam Tuhan. Maka kebesaran dan keagungan Tuhan akan menjadi bagian di dalam hidup, sehingga hidup ini tidak menjadi sia-sia. Bahwa hidup kami akan menjadi berkat dan harapan besar Tuhan sediakan, yaitu surga yang akan nantinya kita akan nikmati itu. Kiranya dari awal firman sampai kepada akhir selesai, Tuhan bersama kami semua. Semua orang percaya pada akhir kata, amin. Mari kita buka bersama di dalam firman Tuhan, yaitu Injil Lukas pada pasal yang ke-1 ayat 39 sampai 45, di mana Maria dan Elizabeth bertemu. Apa makna yang akan bertemu itu? Apa isi dari bertemu itu? Apa yang akan terjadi? Pada kita akan melihat di dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-1 ayat 39 sampai 45. Baik, untuk cara membacakan kita semua, di bagian kanan ayat yang ke-39 dan 30, 40 bagian kiri dan seterusnya berganti sampai kepada 45. Kita akan bersama-sama membacakan. Tulisan kop hitam bunyi demikian, Maria dan Elizabeth, 3 bagian kanan. Berapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan bersalam. Kata ketiga Elizabeth mendengar suara Maria, menurunlah hati orang itu dalam lehernya, dan Elizabeth pun akan berseru dengan orang. Diberkatilah ya Tuhan yang mengandung dan melahirkan itu. Siapa di antara yang Tuhan katakan kamu? Sebab sesungguhnya telah melakukan seperti yang kita ini. Maka sekali 3. Dan berbahagialah dan percaya apa yang Terima kasih pembacaan firman Tuhan. Makna Natal sesungguhnya bagi kami adalah pada ayat yang ke-30, 49, diberkatilah engkau yang selalu ada di dalam kemuliaan bagi Tuhan. Silakan salam Natal dan duduk kembali untuk menerima bagian dari firman Tuhan ini. Sekali lagi, berbahagialah bagi mereka yang ada di dalam kemuliaan bagi Tuhan. Satu kemuliaan dan kebesaran bagi Tuhan
telah terjadi bagi seorang kaum perempuan muda, yaitu Maria. Ketika dia menerima bagian dari satu kemuliaan Tuhan, dia tetap percaya. Walaupun banyak hal yang datang mau menghalangi, membinasakan, atau memisahkan, melepaskan, bagaimana dengan cara seperti itu? Tetapi bagi hati seorang Maria, tetap dia percaya. Karena kemuliaan yang dia terima di dalam kandungan Maria adalah bukan dari seseorang yang ada di bumi, tetapi itu langsung dari Tuhan datang kepada Maria. Maka apa yang telah terjadi di dalam kandungan Maria, satu kemuliaan besar telah terjadi dalam diri Maria. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perayaan Natal di malam hari ini, kita akan merenungkan kembali tentang kebesaran dan keagungan Tuhan, dan satu kemuliaan Tuhan akan sudah menjadi bagian di dalam diri kami. Melalui penghafalan ayat, puji-pujian adalah satu harapan besar untuk mau memujiakan bagi nama Tuhan. Bagi seorang Maria dan Elizabeth, mereka sangat bercukacita besar dalam ketika mereka bertemu, ketika mereka bersalaman, dalam diri mereka telah bergoyang, telah bercukacita besar, telah berbahagia besar, karena telah bertemu satu kepada yang lain. Walaupun Maria dan Elizabeth bertemu, tetapi apa yang terjadi di dalam diri kedua perempuan? Elizabeth adalah seorang yang sudah tua, sudah tidak bisa mampu untuk melahirkan, tapi oleh karena kemuliaan Tuhan yang dia terima di dalam diri Elizabeth, telah mendapatkan satu keturunan, yaitu Yohanes Pembaptis itu, saudara, Bapak, Ibu, melalui keluarga Zakaria. Dan ketika menerima seorang kemuliaan oleh seorang Maria itu, telah mereka dua bertemu, Yohanes dengan Yesus juga, satu kegonjangan besar, satu kegirangan besar terjadi dalam diri kedua bersaudara. Bahwa ketika ada terjadi kelahirannya, bahwa satu kali kelak kita akan bertemu di Galilea di sana. Maka ketika di Galilea di sana, walaupun seorang Yohanes, dia tidak tahu siapa dia yang datang berhadapan dengan saya ketika waktu saya membaptis di Sungai Yordan. Tapi hati daripada Yohanes telah merenungkan kembali karena kemuliaan besar yang diterima oleh Yohanes dalam diri itu, sudah memahami bahwa ini seorang yang lebih daripada saya datang kepada saya. Sehingga waktu Yesus berkata, Yohanes berkata, engkaulah yang membaptis aku. Tidak, engkaulah yang harus membaptis aku. Saudara, ketika kita menerima satu kemuliaan Tuhan, ketika kita menerima satu kebahagiaan Tuhan di dalam diri kita, orang yang tidak pernah diungkapkan sesuatu kata-kata kebenaran akan mengeluarkan kata-kata kebenaran dalam diri mereka. Yang tidak bisa akan mampu berkata di dalam diri mereka. Kata-kata itu dari mana? Tidak ada satu dari selain dari dunia, tidak ada. Tapi oleh karena mereka tetap percaya kepada Tuhan, maka kemuliaan itu menjadi satu perkataan yang tidak bisa diungkapkan oleh seseorang. Tapi bagi kedua orang, mereka telah mengungkapkan hal itu. Untuk itu, saudara, makna Natal yang sesungguhnya adalah renungkan kebenaran firman Tuhan itu. Ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengetahui tentang kemuliaan-kemuliaan Tuhan, kebesaran-kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, satu harapan besar, merasakan bahwa sungguh Natal ini menjadi berkat bagi kami semua. Ya. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Natal syukuran itu bersifatnya ucapan terima kasih. Sepanjang tahun dari bulan Desember 25 yang lalu sampai kepada 25 Desember pada nantinya, selama berapa tahun, berapa bulan, 12 bulan, dan sudah hadapi tidak sedikit tantangannya, tidak sedikit masalahnya, tidak sedikit penderitaannya, tidak sedikit berbagai ancaman yang selalu kita hadapi. Itu sebabnya melalui Natal ini harus kita meriakan dengan ucapan terima kasih. Tetapi Natal makna sesungguhnya tentang kebenaran firman Tuhan adalah menyaksikan kemuliaan-kemuliaan Tuhan.
melalui pujian, melalui kesaksian, melalui penghafalan ayat, dari Kejadian sampai kepada Wahyu, perlu harus kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan terima kasih. Nyanyian Maria, saudara, nyanyian Elizabeth. Nyanyian Elizabeth katakan begini, saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus, pada Injil Lukas pada pasal yang ke-1 ayat 67 di sini kata begini. Dan Zakaria ayah penuh dengan Roh Kudus yang bernubuat berkata, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, bahwa ia melepaskan baginya. Mengapa Allah melepaskan dia? Apa yang menjadi terikat, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan di dalam keluarga Zakaria, tidak mendapatkan satu keturunan sama sekali. Ketika sewaktu besar, karena selama masa perjalanan yang buntu tidak bisa mendapatkan anak, dia selalu setia, tabah di dalam gereja Tuhan. Kemuliaan Tuhan selalu dilakukan, kebesaran Tuhan selalu dilakukan, sehingga kata-kata nyanyian bagi keluarga Zakaria, terpujilah Tuhan yang telah Engkau melepaskan apa yang menjadi bebanku, apa yang menjadi masalahku, apa yang menjadi pergumulan di dalam hidupku. Saudara, Bapak Ibu, makna Natal sesungguhnya ketika Elizabeth dengan Maria bertemu, makna yang sesungguhnya mereka dua berhadapan. Inti yang dalam mereka dua bertemu, rahasia mereka sudah diketahui dari saat itu. Selama mereka ada di dalam proses kehamilan, tidak tahu itu dari mana, mereka bertanya-tanya. Ada yang mau menghalangi, ada yang menggugurkan, ada yang melepaskan dan lain sebagainya. Tetapi bagi kedua perempuan punya kemuliaan dan kebesaran bagi Tuhan itu indah sekali, saudara, Bapak Ibu. Itu sebabnya apa yang telah dilakukan oleh Elizabeth dengan Maria ini, ucapan kata salam, bukan kedua perempuan juga lakukan, tapi apa yang ada di dalam rahim kedua ibu juga, sedang mereka dua juga salam. Ya. Apa yang mereka dua berkata-kata dengan nyanyian ucapan terima kasih kepada Tuhan, mereka dua juga sedang berkata-kata di dalam diri, dalam rahim mama. Ketika anakku sedang bergoyang, berarti tidak ada satu tujuan, hanya untuk memuliakan bagi Tuhan. Kapan saya bisa dilepaskan dari terikat dalam kandungan? Saudara, Bapak Ibu, makna Natal yang sesungguhnya bagi kami adalah kebesaran bagi firman yang datang kepada kita, adalah satu harapan untuk pujian dan kesaksian dan penghafalan ayat. Ketika kita lakukan, beban kita, masalah kita, pergumulan kita, satu demi satu Tuhan akan selesaikan. Satu demi satu Tuhan akan melepaskan. Sehingga bagi kita hanya untuk memuliakan bagi nama Tuhan saja. Untuk itu, saudara, firman Tuhan datang kepada kita, bahwa di saat ini kita melihat satu bagian dari firman Tuhan di sini pada 42 di sini berkata begini. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan-perempuan. Mengapa katakan diberkatilah engkau di antara perempuan-perempuan? Ada dari seorang dari perempuan datang kepada semua orang perempuan yang selalu memuliakan bagi nama Tuhan. Dia katakan, terpujilah bagi kaum perempuan-perempuan yang ingin memuliakan bagi nama Tuhan di hadapan Tuhan. Karena satu harapan yang mereka diterima bukan dari manusia, tapi itu datang dari Tuhan kepada diri mereka. Itu sebabnya diberkatilah engkau di antara semua kaum perempuan. Ada satu perempuan menjadi teladan bagi kaum perempuan yang lain. Di dalam seluruh gereja, di dalam seluruh keperkumpulan, di dalam setiap keluarga, tidak semua perempuan murni, tidak semua perempuan tidak semua perempuan baik, tapi ada seseorang perempuan yang menjadi teladan, membuat orang lain juga sangat memuliakan bagi nama Tuhan. Zakaria juga demikian, saudara, Bapak Ibu. Zakaria adalah seorang yang benar. Dia kerja di Herodes. Dia seorang imam besar. Dia menjadi teladan di antara pembesar-pembesar. Dia lakukan sesuatu yang terbaik, membuat dia menerima satu kebahagiaan, yaitu Yohanes Pembaptis itu.
Untuk itu pada firman Tuhan datang kepada kita. Mari apa yang akan menyaksikan dari anak-anak sekolah minggu datang sampai kepada selesai pujian dan penghafalan ayat ini akan merasakan makna Natal itu. Akan merenungkan makna Natal itu. Dan kita akan menerima bagian sehingga Tuhan katakan, diberkatilah hai kamu yang mengambil bagian di dalam diriku. Hanya untuk kemuliaan bagi namamu, kebesaran bagi namamu, dan lain sebagainya. Itu sebabnya kesimpulan bagi kita semua dalam ayat 35. Mari kita sama-sama berdiri. Kita semua berdiri ya. Ini firman Tuhan terakhir. Firman Tuhan nanti sebentar banyak yang kita dengar. Dari kita semua punya kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat 45, mari kita sama-sama